Seorang pria memasukkan satu-satunya uang yang dimilikinya ke dalam kotak, kemudian mengikuti petunjuk pendeta. Dia juga meletakkan tangannya di atas kotak. Sementara pendeta mengambil sebuah pisau yang ada di sampingnya. Dia mulai terus-menerus mengucapkan mantra. Segera setelah itu, tangan bergerak dan pisau jatuh. Dia menusukkan pisau kecil itu dengan keras ke tangan pria tersebut. Rasa sakit yang menyengat segera menyebar ke seluruh tubuh pria. Dia mulai bergetar tanpa henti. Pendeta melihat ekspresi sakit pria di depannya. Dia juga dengan cepat mengambil lonceng tajam di tangannya. Diiringi dengan pengucapan mantra demi mantra, dia mulai menggosok luka pria itu. Sementara itu, pria itu tiba-tiba menyadari, luka itu ternyata mulai sembuh dengan cepat. Menghadapi pemandangan yang luar biasa ini, pendeta juga memintanya untuk melihat kotak sebelumnya. Ketika pria itu membuka kotak itu lagi, uang yang awalnya ada ternyata menjadi 10 kali lipat. Melihat kotak yang penuh dengan uang kertas, pria itu seketika melupakan rasa sakit sebelumnya. Dan dengan serakah dia berkata lagi, mendengar pendeta mengatakan perlu persembahan yang lebih besar, pria itu segera teringat akan putrinya. Sementara itu, putrinya yang tidak tahu apa-apa, sedang duduk sendirian berdoa. Tanpa disadari, di belakangnya sudah muncul sosok seseorang. Dan dia pun begitu saja dengan bingung, menjadi korban pengorbanan ayahnya. Pendeta juga karena kemampuan melanggar hukum alam ini, dengan cepat menjadi sosok terkenal di daerah itu. Bahkan banyak orang yang akan menirunya, untuk belajar bagaimana melakukan pengobatan dan menolong orang. Metode penyembuhan yang hampir seperti sihir ini, membuatnya dianggap sebagai sosok yang ajaib di daerah itu. Kemampuan khususnya ini, meskipun banyak orang yang mengaguminya, tetapi masih ada banyak orang yang benar-benar beriman, yang datang untuk menolak hal-hal melanggar takdir ini. Meskipun kepala sekolah sangat tidak mendukung hal-hal ini, tetapi Xiao Mei percaya bahwa pendeta menolong orang dan menyembuhkan, dan telah menyembuhkan penyakit kritis yang tidak bisa diatasi rumah sakit. Seharusnya lebih banyak orang percaya pada pendeta. Ketika Xiao Mei membuka televisi lagi, kepala sekolah hanya bisa dengan putus asa berbalik dan pergi. Melihat di televisi kaki pria itu yang lumpuh selama bertahun-tahun, yang disembuhkan dengan mudah oleh pendeta. Reputasi pendeta semakin melambung tinggi, dan Xiao Mei semakin yakin pada pendeta. Dia segera memanggil teman-temannya, mulai meniru cara pendeta mengusir setan dan menolong orang, dan meminta pacarnya untuk merekam. Tetapi melihat pertunjukan konyol mereka, pacar Xiao Mei agak tidak senang. Dia percaya bahwa gadis harus teguh pada keyakinannya. Jangan percaya pada cara melanggar hukum alam yang dilakukan pendeta. Melihat pacarnya juga tidak percaya padanya, Xiao Mei juga tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Dia langsung memilih untuk pergi dengan marah. Namun, ketika dia tiba di sekolah, berita di televisi menarik perhatiannya. Seketika membawanya kembali ke kenyataan. Pendeta yang dia kagumi ternyata meninggal.